Shalom, Jemaat Gajah Ketapang. Kiranya kita senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Tolong kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan ke dalam setiap hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius, yang sedang menggembalakan jemaat di kota Efesus. Paulus menasehatkan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus sadar Timotius masih muda, sering merasa lemah dan ragu, bahkan menghadapi tantangan dari luar seperti penganiayaan, konflik, ataupun ketidakcocokan dalam pelayanan. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tekad atau pengalaman semata, melainkan dari kasih karunia Kristus. Hal ini juga mungkin kita alami dalam pelayanan. Kita sering tergoda menjadi lemah oleh keraguan diri, insecure, overthinking, atau tekanan secara eksternal seperti konflik, kesalahpahaman, gap generasi, dan sebagainya. Karena itu setiap murid Kristus harus berangkat dari sumber kekuatan yang benar, yaitu Kristus Yesus. Yang terpenting bukan seberapa kuatnya kita, tapi seberapa sungguh kita bersandar kepada kasih karunia Allah itu. Tanpa itu, kita tidak mungkin menjadi murid Kristus yang sejati. Dan Paulus tidak berhenti pada dirinya saja atau Timotius saja. Dia sadar hidupnya sebentar lagi selesai, tapi Injil harus terus berjalan. Karena itu dia menasehatkan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Iman memang bukan untuk disimpan seorang diri, Bapak Saudara, melainkan harus diteruskan kepada orang lain. Timotius harus mencari orang-orang yang dapat dia percayai, yaitu orang yang setia, berintegritas, bisa diandalkan, sekaligus mampu mengajar firman dengan benar dan jelas. Saudara, tentu tidak mudah menemukan orang yang memenuhi dua kriteria ini. Jalan satu-satunya adalah melalui pemuritan. Seorang pemimpin yang kemudian menginvestasikan waktunya, tenaganya, perhatiannya kepada sekelompok orang tertentu. Bukan karena pilih kasih, Bapak Saudara, melainkan agar orang-orang tersebut dapat dipersiapkan menjadi pemimpin berikutnya. Inilah rantai iman yang harus terus berlanjut. Terima kasih Kristus, inilah pesan penting bagi kita bahwa pertumbuhan rohani tidak boleh berhenti kepada diri kita sendiri. Bukan hanya soal saya yang bisa bertumbuh, saya makin dekat dengan Tuhan, saya makin dewasa. Itu memang baik, itu memang penting. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu membagikan iman kita, memuridkan orang lain. Apa yang sudah kita terima harus kita teruskan kepada orang lain. Kita bersyukur di Gereja Kristus Ketapang menyediakan wadah itu melalui kelompok kecil ataupun care group. Di sana kita tidak hanya belajar firman, tapi juga bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan yang lebih penting, kita belajar menjadi murid Kristus yang kemudian akan memuridkan orang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lama ikut care group ataupun kelompok kecil, firman hari ini mendorong kita untuk melangkah lebih jauh, yaitu mulai mendoakan, mulai belajar memimpin sebuah kelompok yang baru. Tidak perlu dimulai dengan hal yang spektakuler, tapi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Mulai membuka rumah, mulai menyediakan waktu dan perhatian, mulai mendampingi 1-2 orang dengan setia. Disitulah perlahan demi perlahan kita memuridkan orang lain untuk bertumbuh bersama menuju kepada Kristus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih baru ataupun ragu untuk ikut kelompok kecil, inilah saat yang tepat untuk memulainya. Jangan jalan sendirian Bapak Ibu Saudara, tapi dalam sebuah kelompok kecil, iman kita akan lebih kuat dan kita akan mengalami kasih karunia Kristus yang nyata melalui saudara-saudara seiman kita. Jemaat kasih Tuhan Yesus, pemuritan bukanlah proyek pribadi Paulus saja. Itu adalah panggilan untuk setiap kita. Dari satu orang ke orang lain, dari generasi ke generasi.
Injil harus terus diteruskan. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita menjadi bagian dari rantai ini? Mari kita kuat di dalam kasih karunia Allah, dan mari kita berani melangkah menjadi murid yang memuridkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya tidak berhenti hanya bertumbuh untuk diri kami sendiri, tapi kami mau terlibat dalam sebuah kelompok kecil yang saling menguatkan dan bahkan terlebih lagi belajar memuridkan orang lain. Jadikan kami murid-Mu yang berani membagikan kasih dan iman kepada sesama, supaya banyak orang boleh semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.